warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 F4, kelompok 4 akan menjelaskan proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Saya Sifatul Aini, Saya Megani Syafiri, saya Andi Anelia Gafar, saya Nur Khadijah. saya Nurul Fikia. Seperti ini penjelasan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan kita, tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan untuk anak cucu kita kelak. Perihal warisan seringkali menimbulkan permasalahan. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari konflik-konflik tersebut, maka sebaiknya pembagian warisan dilakukan secara adil. Pembagian tersebut akan adil tentunya jika menggunakan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, ada 3 jenis hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Nah, kami akan menjelaskan proses pembagian harta warisan menurut Islam. Pengertian warisan. Pengertian warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta pusaka peninggalan. Sementara menurut istilah warisan atau kewarisan adalah pengalihan kepemilikan harta peninggalan atau tirkah dari orang yang meninggal atau pewaris kepada ahli waris yang hidup. Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar dibandingkan perempuan karena laki-laki memikul tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Apabila kesepakatan keluarga menginginkan pembagian secara harta, maka hal itu tidak mengapa asalkan terlebih dahulu dilakukan pembagian warisan menurut hukum agama. Penerima warisan dibagi 2. 1. Ahli waris yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran disebut dengan furudul muqaddarah dengan pembagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. 2. Ahli waris yang mendapatkan sisa atau pergulatan yang disebut asobah. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan menurut Al-Quran. Yang pertama, mendapat setengah. Yang mendapat setengah yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak jika saudara perempuan kandung tidak ada, suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Selanjutnya yang mendapat 1/4 bagian, yaitu suami jika istri punya anak dan istri jika suami tidak punya anak. Selanjutnya yang mendapat bagian 1/8, yaitu istri jika suami punya anak. Selanjutnya yang mendapat 2/3 bagian, yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Selanjutnya, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Selanjutnya, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika saudara perempuan sekandung tidak ada. Selanjutnya, yang mendapat bagian 1/3, ibu jika yang meninggal tidak punya anak atau saudara perempuan. 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Selanjutnya, yang mendapat 1/6 bagian, ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, ayah jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, kakek jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek jika tidak ada ibu, saudara seibu jika tidak ada anak. Cara menghitung harta waris menurut ilmu waris adalah: yang pertama, ketentuan sebelum pembagian harta waris menunaikan wasiat, membayar hutang, dan membayar zakat. Yang kedua, menentukan jumlah ahli waris. Yang ketiga, menentukan rincian dan jumlah harta waris. Yang keempat, menentukan KPK. Yang kelima, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam beberapa contoh berikut. Kasus yang pertama ialah asobah, yaitu merujuk pada ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah dikurangi bagian ahli waris yang memiliki porsi tetap. Baiklah, saya akan menjelaskan pembagian warisan dengan asobah. Yang pertama ialah harta bersihnya berjumlah 120 juta dan ahli warisnya adalah istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Cara yang pertama ialah kita akan mencari pembagian warisan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kalau istri dia mendapatkan 1/8,
perempuan. Dan anak laki-laki dan anak perempuan dia mendapatkan 2:1, 2 buat anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Saya akan mencari bagian istri. Dan istri mendapatkan 15 juta. Selanjutnya kita akan mengurangkan warisan bersih dengan warisan yang didapatkan oleh istri. Dari pengurangan tersebut berjumlah 105 juta dan ini akan dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena tadi bandingnya anak laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1, berarti anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Karena susah mencarinya, kita akan menjadikan anak laki-laki tersebut menjadi anak perempuan dan menjadi 5 anak perempuan. Jadi 105 tersebut kita bagi dengan 5 dan akan yang berjumlah 21 juta. 21 juta tersebut kita jadikan 5 bagian. Dan ini kalau kita jadikan sebagai anak perempuan. Sekarang kita akan menjadikannya sebagai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, maka 21 juta ini ditambah 21 juta berjumlah 42 juta. 1 anak laki-laki. Yang ini kita jadikan juga menjadi untuk anak laki-laki yang 1 laginya. Dan 21 juta tersebut ini untuk anak perempuan. Jadi anak laki-laki tersebut, 2 anak laki-laki tersebut mendapatkan 84 juta. Dan 1 anak perempuan mendapatkan 21 juta. Itulah caranya kita menggunakan asobah. Aul adalah suatu kondisi ketika jumlah total bagian ahli waris yang memiliki bagian tetap lebih besar dari harta warisan yang tersedia. Sehingga bagian setiap ahli waris harus dikurangi secara proporsional untuk menghindari ketidakadilan. Kemudian contoh Aul dengan jumlah harta waris 900 juta. Yang pertama kita tentukan harta bersih. Harta bersihnya yaitu 900 juta. Yang kedua kita tentukan ahli warisnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ahli warisnya ada suami mendapat setengah bagian karena tidak ada anak. Yang kedua ibu 1/6 bagian. Yang kedua saudara perempuan 1/6 bagian. Langkah selanjutnya kita akan menentukan KPK dari 1/2, 1/6 dan 1/6. Kita dapat KPK yang yaitu kemudian untuk mendapatkan hasil
pas karena dia aul, maka harta yang dibagikan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan akan berlebih dibanding harta yang tersedia atau harta warisan. Maka caranya kita menambahkan pembilang dari KPK, kemudian tukar penyebut dengan jumlah pembilang tersebut. Pembilangnya tetap 3/8, 1/8, dan 1/8. Kemudian dikali dengan harta warisan. Kemudian didapat hasil 300 untuk suami mendapat bagian 337 juta, untuk ibu mendapat bagian 112.500.000, dan dua saudara perempuan mendapat 450 juta rupiah. Dan jumlahnya 337 juta, 30 juta, 112.500.000, dan 450 juta, jumlahnya pas 900. Yang ketiga yaitu RAT. RAT yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan ketika ada kelebihan harta setelah bagian para ahli waris yang ditentukan telah diberikan dan tidak ada ahli waris asobah kelebihan dan akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagian mereka kecuali untuk suami atau istri. Contohnya, harta bersihnya 240 juta dan ahli warisnya istri, anak perempuan tunggal, ibu, ayah. Baiklah, pertama kita harus mencari berapa bagian yang akan didapat oleh si ahli waris. Yang pertama istri mendapat 1/8, anak perempuan tunggal mendapat 1/2, ibu 1/6, dan ayah 1/6. Kita mencari KPK dari si ahli waris tersebut. KPK yang telah didapat yaitu setelah itu kita mengali dengan harta bersih warisan. Jadi hasil yang telah kita bagi yaitu 230 juta. Kita harus mengurangkan warisan dengan hasil yang telah kita bagi tadi, maka terdapat hasil 10 juta. Selanjutnya, setelah menentukan sisa dari harta warisan, maka kita akan menentukan bagian dari anak, ibu, dan ayah. Kenapa istri tidak dimasukkan? Karena istri tidak mempunyai hubungan tali darah dengan yang meninggal. Kemudian tentukan KPK anak perempuan tunggal, ibu, dan ayah. Dan tetap anak perempuan tunggal setengah, ibu 1/6, dan ayah 1/6. Maka cara selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. KPK dari 1/2, 1/6, dan 1/6 yaitu 3/6, 1/6, dan 1/6. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang pas dengan 10 juta, maka kita harus menjumlahkan semua pembilang tersebut dan mengganti penyebut dengan pembilang yang telah kita jumlahkan, yaitu 3/5, 1/5, dan 1/5. Kemudian kita kali dengan jumlah harta yang tersisa, maka dapatlah 6 juta, 2 juta, dan 2 juta. Kemudian kita tambahkan anak perempuan tunggal, kita tambahkan di sini 6 juta. Ibu 2 juta dan ayah 2 juta. Maka anak perempuan tunggal mendapat harta warisan 126 juta. Ibu mendapat harta warisan 42 juta. Dan ayah mendapat harta warisan 42 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.